tapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus berbicara, menggerakkan, menginsyafkan dan menyadarkan akan pikiran hati nurani hati kami, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Kami diperbaharui oleh firman Tuhan, dan kami mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala yang jahat, roh kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang mengganggu hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak bisa berkonsentrasi terhadap kebenaran firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan dari tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 11 kita akan baca. Perjanjian Lama, Yosua pasal 11. Kita baca mulai dari ayat 16. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua. Tema hari ini adalah janji Allah dan ketekunan umat sesuai kasih. Kalau sudah mendapat, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yosua pasal 11 ayat 16 mulai. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, mungkin agak ayat 16 saya maju saja. Pasal 11 ayat 16. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanda rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal Gad, di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya itu telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras sehingga mereka berperang. Demikianlah. Sehingga mereka berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan menyelamatkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anak, dari seluruh pegunungan Yehuda dan di seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidupnya di negeri orang Israel, hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Saudara sekalian, tentunya minggu lalu kita sudah belajar tentang Abraham, bahwa orang beriman yang mempersembahkan anaknya Ishak. Dan ditulis bahwa Abraham adalah orang yang percaya kepada Tuhan
dan itu dibenarkanlah karena kepercayaan itu. Sehingga seluruh bangsa di muka bumi ini akan diberkati melalui Abraham. Dan kita adalah anak-anak Abraham, saudara yang dikasihi. Kalau hari ini kita akan melihat tentang satu pokok penting dari rangkaian sejarah Israel yang begitu luar biasa, dan kita melihat satu kemenangan yang dilakukan oleh Yosua. Saudara, tentunya kita berpikir, ngapain ya kita baca kitab sejarah kayak begitu, rumit, panjang, ya? Kita juga nggak ngerti. Kalau Kelapa Gading, Sunter, dan sekitarnya mungkin kita tahu. Tapi tadi kalau ada Araba Yordan, ada Asdod, ada mana lagi? Begitu banyak, saudara, kayaknya bingung. Sesuai kasih, kalau kita lihat dan kita baca, renungkan, ini sangat indah, saudara. Dari rangkaian seluruh kitab sejarah, kalau kita lihat dan belajar, kita bisa melihat ke belakang dan kita bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi kemudian nanti. Jadi rupanya semua hari-hari yang akan kita hadapi itu tidak akan selesai tanpa, saudara-saudara, sejarah Israel. Semua akan tuntas, semua akan selesai. Zaman dan hari yang dikatakan hari hidup manusia itu berkaitan dengan sejarah dari kekal sampai kekal. Dan hari ini kita bisa belajar sedikit, saudara, gak banyak, sedikit bagaimana Allah sudah bekerja melalui umatnya. Kalau kita renungkan sejenak, saudara yang kasih, ada kitab Bilangan dan ada kitab Yosua. Ada kitab Kejadian sebagai awal dari segala sesuatu. Keluaran bagaimana Allah membebaskan umatnya dari Mesir. Bagaimana kita juga melihat kitab-kitab yang lain sampai kepada Bilangan, saudara. Bilangan dan Yosua ini sangat berkaitan. Kalau kita lihat Bilangan, saudara-saudara, adalah ketidaktaatan generasi yang dipimpin oleh Musa sampai satu generasi itu ludes habis, dipunahkan oleh Tuhan. Karena apa, saudara? Ketidakpercayaan, tidak punya iman, saudara. Ya, ini kita bisa belajar dari Bilangan. Artinya, saudara, mereka hanya mengeluh. Mereka berputar-putar. Mereka ingat masa lalu. Mesir lebih enak, perbudakan lebih enak. Ngapain kita jalan ke sini? Sehingga Tuhan murka dan Tuhan marah. Satu generasi habis. Dan kalau kita baca setelahnya Yosua, saudara-saudara, kita melihat satu kekuatan iman yang luar biasa. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi Yosua dan Kaleb dan umat selanjutnya untuk merebut tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Karena, saudara, iman, karena percaya. Ketidakpercayaan membuat binasa. Percaya kepada Tuhan, melihat kemenangan di kemudian hari. Itulah inti daripada kitab Yosua, saudara. Ya. Jadi kalau kita lihat dari awal Yosua sampai selanjutnya, itu sangat indah sekali. Yosua 1 pasal 8 dikatakan, hendaklah kamu mengingat apa yang dikatakan oleh hamba-Ku Musa yang sudah tua. Hendaklah kamu merenungkan Taurat itu siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau lihat Musa dulu disuruh oleh Tuhan dari api semak belukar. Tuhan gak kelihatan. Belum ada hukum dan belum ada aturan. Sehingga Tuhan menuliskan tentang 10 perintah yang harus dilakukan oleh umatnya. Ya. Jadi belum kelihatan orang Israel. Oh, kami gak boleh bunuh ya. Kami gak boleh mencuri ya. Kami gak boleh mengingini ya. Kami gak boleh bersaksi dusta. 10 hukum Tuhan diberikan. Tetapi pada waktu Musa menyuruh Yosua, sudah ada perintah dan hukum. Sehingga dikatakan perintah dan hukum inilah yang membuat kamu berhasil, yang membuat kamu sukses. Renungkanlah itu siang dan malam. Tanpa hukum ini, kamu gak akan menang. Dan itulah yang dilakukan oleh Yosua, saudara yang kasih. Mari kita lihat dan kita belajar dari apa yang Tuhan berikan melalui Yosua, saudara yang kasih. Pasal terakhir ini ditulis, Musa memberi nubuatan
pembuangan, penyeberangan, pengembalian, kepulangan mereka kepada Allah, kepada tanah kudus. Itu sudah terus dibicarakan, akan datang, akan terjadi. Dari malam saya menerima SMS, katanya Masjidil Aqsa akan dikuasai oleh Israel, saudara ya. Jadi mereka sudah gempar ya. Wah, apa yang terjadi nih? Di Indonesia lagi ngomong HTI, lagi ngomongin ini, lagi peka-peka begini. Di sana lagi katanya mereka mau diserang, saudara. Memang sepertinya tidak ada apa-apa, saudara. Tapi semua itu ada kaitannya. Kalau saudara mau melihat hari-hari terakhir akan terjadi, itu berhubungan dengan tanah suci, dengan Kanaan, dengan Israel zaman sekarang. Kalau kita renungkan dan bayangkan bagaimana mungkin bangsa yang sudah dibuang oleh Tuhan menjadi kembali satu bangsa yang merdeka, 1948 menjadi satu negara Israel yang merdeka dan siap dan tak terkalahkan. Saudara baca Roma pasal 10 dan pasal 11, Israel akan diselamatkan. Allah akan kembali kepada Israel. Saudara yang dikasih, itu akan terjadi. Itu akan berhubungan. Saudara yang dikasih, dan itu semua sudah dikatakan oleh Alkitab. Sejak Musa, Yeremia, Yeskiel, Daniel, semua nabi sudah berbicara eskatologis tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, Roma pasal 10 ayat 11 mengatakan Israel akan diselamatkan. Allah akan kembali kepada mereka. Allah akan menyelamatkan mereka sampai jumlah orang-orang di luar Israel itu cukup. Jadi masa-masa sekarang itu adalah masa di mana masa anugerah di luar Israel, yaitu orang-orang non-Yahudi yang harus masuk gereja, yang harus menjadi percaya. Sampai semuanya masuk, baru saudara Tuhan atur lagi di Israel, Tuhan menyelamatkan Israel, baru tiba kesudahannya. Zakaria pasal 8 mengatakan puncak jubah Yahudi, Israel menjadi kunci secara nubuatan, kepulangan spiritual mereka, saudara kasih. Jadi kalau kita lihat sangat berhubungan. Kalau dibaca dan direnungkan panjang lebar, tapi kita kembali kepada Yosua. Yosua adalah ketaatan, titik awal di mana kita bisa belajar bahwa dunia yang akan kita hadapi ini harus dihadapi dengan yang namanya iman dan ketaatan. Kitab kebenaran yang paling penting dan luar biasa. Sekali lagi, bilangan itu karena ketidakpercayaan. Mereka tidak masuk tanah perjanjian. Yosua karena kepercayaan Allah memberikan tanah Kanaan. Saudara, kalau kita lihat dan pelajari terus hakim-hakim dan semuanya, itu terjadi perang sipil. Samuel memimpin menjadi hakim, Allah jadi raja. Tapi orang Israel tidak mau terima. Dia minta raja. Tuhan kasih Saul, Tuhan kasih Daud, Tuhan kasih anak-anaknya sampai kerajaan terpecah-pecah, tidak karuan. Karena saudara, karena umat yang memberontak kepada Allah, saudara kasih. Tapi kita melihat semuanya itu akan bermuara, saudara, kembali kepada Tuhan. Dari bacaan tadi kita melihat Tuhan akan menyerahkan. Tuhan Allah menyerahkan. Saudara, Amoni itu satu bangsa yang kuat. Bangsa yang harus dihadapi oleh rakyat Israel. 450 tahun sudah dikasih kesempatan untuk percaya kepada Allah Israel. Tapi mereka tidak mau percaya kepada Allah Israel. Hanya siapa, saudara? Kalau kita lihat, Rahab, si pelacur itu yang hanya percaya. Saudara-saudara, ingatkan kisah Yosua. Bagaimana Yosua dan Kaleb, dia mengintai pondok atau kota Yeriko. Dia ketahuan. Akhirnya Rahab berani menyembunyikan dua pengintai. Dan dicatat dalam kitab Ibrani karena iman, saudara. Rahab berani. Kenapa berani, saudara-saudara? Dia tahu Allahnya Israel itu hebat, Allah Israel itu jagoan, Allah Israel itu menang terus. Suatu kali bangsa kita akan keok dan kalah sama Allah Israel. Lebih baik aku sembunyikan mereka. Dan mereka berani menyembunyikan dan selamat. Dan akhirnya setelah selamat dikatakan, pada waktu kota ini hancur, kamu harus tahu tali permisi dan kamu akan keluarga diselamatkan. Dan Yeriko
ketika dihancurkan, Rahab yang selamat. Kenapa Rahab dari seluruh penduduk kota Amori dan juga Yeriko itu saudara-saudara yang diselamatkan? Karena iman, saudara. Rahab menunjukkan iman, maka diselamatkan. Ini baru pendahuluan, saudara-saudara ya. Nanti kita Rahab iman, Yosua juga melalui dengan iman. Yosua, saudara yang kasih, melakukan perang dengan mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Suruh maju, suruh tiup-tiup, saudara-saudara ya. Jadi pada waktu merebut kota Yeriko, kota itu saudara, dia katakan semua diatur, jaraknya sekian, tabut ada di sini, semuanya. Pada waktu menyeberang sungai Yordan, saudara, kalau kita bayangkan satu bagian penting, menyeberang sungai Yordan, bagaimana kita menyeberang? Apa nggak bakal telok kita di dalam itu? Tapi firman Tuhan katakan pada waktu imam itu menginjakkan kaki Yordan, maka semua sungai itu akan terbendung dan semuanya akan tertutup dan kamu bisa lewat. Saudara, kalau nggak dilakukan dengan iman mana bisa? Ya, kita kan bilang gitu, menginjil. Gimana sih mereka bisa percaya? Orang situasinya lagi kayak begini, kayaknya susah banget injili. Janganlah, ya. Nanti kita menjadi masalah buat kita. Ini loh, kadang-kadang kita begitu, saudara-saudara ya. Ini enggak. Apa kata Tuhan lakukan? Ya lakukan. Begitu diinjak sungainya, tuh stop, dan orang Israel menyeberang. Iman, saudara-saudara. Rahab tadi dengan iman berani berbuat. Kalau kita lihat lagi, orang Israel melakukan itu. Yeriko harus dikelilingi 7 kali, nggak boleh ngomong. Nah, saudara, mereka taat, saudara kasih. Mereka sekali itu mengelilingi, ya. Tuh, saudara, mengelilingi. Nanti hari kedua mengelilingi 7 kali. Nanti mereka mengelilingi, saudara, dan tidak boleh ngomong. Dan pada hari yang terakhir mengelilingi itu, dan ditiuplah sangkakala, Yeriko roboh semua, saudara. Itu tercatat, bukan cerita loh, bukan mitos loh, tapi tercatat di dalam sejarah Israel. Iman, saudara, ya. Pada waktu ada acara dari PGI, kami diundang ke Lapangan Banteng, ya, apa itu namanya, kebersamaan kebangsaan, mau pendeta sinode, Bapak Tuhan. Kita kumpul di situ, ada Pak Wakil Gubernur, dibuka, dan akhirnya kita keliling, saudara, ya. Keliling mana itu namanya, dari Lapangan Banteng keliling sampai lembaga Alkitab, muter lagi. Waduh, saudara-saudara, itu kayaknya repotnya minta ampun, saudara ya. Semua orang lihatin apa kayak begini ya. Kita bukannya diem, waduh, ramenya minta ampun, ibu keliling-keliling kayak begitu. Tapi kita akan menyuarakan damai, ya. Kita nggak mau ribut-ribut, berantem, gini-gini, dengan kedamaian memperingati hari lahirnya Pancasila. Itu aja udah repot gitu. Bayangkan ini ribuan jemaat Tuhan, mereka harus keliling. Saya nggak ngerti Yosua mimpinnya bagaimana. Mereka tertib, waktu mereka suruh diem, waktu mereka berteriak-teriak, dan akhirnya kota itu ambruk dan dikalah. Saudara, dari beberapa ini kita melihat kata percaya, taat, iman, komitmen untuk taat. Itulah kunci kemenangan sebagai anak Tuhan. Ya, iman mereka seperti iman Abraham yang layak dikatakan sebagai bekal keselamatan. Dia bisa menaklukkan 7 bangsa yang lebih. Saudara-saudara, kita lihat Musa memerintah Yosua merenungkan apa yang tertulis, merenungkan siang dan malam, bahkan memperkatakan kitab itu. Saudara-saudara kasih, bangsa Israel harus melakukan, mematuhi dan merenungkan. Itu kemenangan. Bayangkan kalau orang Kristen nggak pernah baca Alkitab. Bayangkan kalau orang Kristen nggak pernah berdoa. Bayangkan kalau orang Kristen tidak pernah datang ke gereja. Iman apa yang ada di dalamnya? Saudara tadi ngomong sama Pak Dadang kan dibilang, anak-anak sudah mulai dengan WA, dengan medsos, ya, bisa memilih. Akhirnya beberapa anak kecewa dengan orang tua. Saya bilang sama Pak Dadang, jangankan itu Pak,
anak pendeta aja ada beberapa yang tercatat lebih senang memilih ateis, ya bapaknya sampai nangis saudara ya, daripada memilih seperti papanya. Salah apa saudara? Ya bapaknya sebagai seorang pengajar, sebagai dosen, wah ngajar sana ngajar sini. Tapi satu hari anak itu masih berkata, apa? Aku lebih senang memilih ateis tanpa Tuhan. Saudara, iman itu tidak timbul dan jadi langsung. Iman itu harus diajarkan dari sejak dini mungkin, dari sekolah minggu, dari anak mulai mengenal Tuhan, saudara, ya harusnya begitu. Baru dia akan percaya, mengenal dan melihat Tuhan. Kalau saya lihat diri saya pribadi sebagai hamba Tuhan, saudara, sebagai pendeta sekarang, saya kalau merenung masih ingat zaman saya masih kecil, saudara, ya. Saya masih kecil itu ingat banget ya. Dari 4 bersaudara itu saya dulu itu paling senang dengan namanya cerita Alkitab. Ya, orang tua saya sih biasa-biasa aja. Ya sekolah minggu lagi, gereja tua, gereja yang biasa gitu saudara. Tapi setiap saya sebelum belajar, saya baca Alkitab Gideon, saudara yang masih biru, ya, saya tutup. Nanti saya ikut kursus Alkitab. Senang tuh kalau bapak antar pos itu, bapak pos itu anterin, tuh kamu dapat ijazah, ya kamu sudah selesai pelajaran ini, pelajaran itu. Senang saudara, ya. Saudara saya nggak tertarik dengan cerita-cerita. Saya juga bingung, sama-sama makan sama, dari keluarga sama, hidup sama, kok beda ya? Saya juga merenung beda. Dan saya belum ada cita-cita jadi pendeta, nggak ada, ya. Cita-cita saya itu jadi dokter hewan, gitu, ya. Karena saya senang dengan hewan-hewan itu. Nanti kalau gede saya mau jadi dokter hewan. Itu dari kecil sudah punya cita. Pendeta nggak ada di pikiran jadi pendeta. Lihat pendeta sekarang naik sepeda, saudara, rumahnya kecil, ya, macul-macul di depan rumahnya, tuh nggak menarik, saudara-saudara. Tapi setelah waktu demi waktu berjalan sampai Tuhan bentuk, akhirnya jadi pendeta, belum pendeta, sekolah Alkitab, terpanggil. Saya merenungkan, oh rupanya Tuhan itu sudah mempersiapkan saya dari kecil. Tuhan itu sudah melatih saya. Tuhan sudah memanggil saya. Tuhan sudah menempatkan saya. Tuhan sudah mengatur saya. Tuhan sampai menempatkan di gereja ini. Saya lihat semua adalah rancangan Tuhan yang berbicara tentang iman, perjalanan hidup rohani saya, ya. Jadi jalanmu bukan jalan itu betul. Jalanmu bukan jalan betul, saudara. Jadi kalau kita dipilih Tuhan, itu Tuhan sudah punya rencana dan maksud yang indah buat kita. Amin Bapak Ibu. Pak Sofi. Amin Bapak Ibu. Kalau kita ada di tempat ini bukan kebetulan, saudara. Saudara, kebetulan di tempat ini ketemu pendeta selamat, ketemu jemaat di sini, bukan. Ada rencana maksud Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan lihat bagaimana Yosua perjanjian baru. Artinya kita dipersiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan. Bukan hanya jadi orang Kristen. Kalau kita hanya mentalnya jadi orang Kristen, ya saya orang Kristen, minggu ke gereja, nanti kalau ada susah saya bantu, gini. Sayang saudara, bukan itu kehendak Tuhan. Lebih dari itu. Tuhan punya maksud dan rencana yang indah buat kita. Masing-masing. Saudara Yosua karena imannya itu terus saudara. Dia akan dipersiapkan untuk kemenangan. Saya langsung mungkin lompat. Bagaimana iman masa kini. Saudara, kalau kita lihat dalam 1 Korintus dikatakan bahwa perjanjian lama itu menjadi satu peringatan bagi kita. Coba kita buka dulu supaya kita paham. Roma pasal 10 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Jadi kitab bersejarah, kitab Yosua, Roma pasal 10 itulah jawaban bagi kita semua yang dikatakan Paulus ayat 11. Kita baca ayat 11. 1, 2, 3. Sorry, saya salah ya. 1 Korintus saudara, ya 1 Korintus 10. Maaf. 1 Korintus 10.
1 Korintus 10 ayat 11. Ya, 1, 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka. Dengan semua kitab sejarah, bilangan Yosua, semuanya kitab-kitab itu menjadi contoh yang dituliskan untuk menjadi apa? Peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sekarang saudara-saudara, kita hidup di zaman ini, zaman akhir. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita lihat Yosua pasal 1 ayat 3. Itu ada satu hal yang indah dengan Efesus 1 ayat 3, saudara ya. Jadi gampang hafalnya. Efesus 1 ayat 3, Yosua 1 ayat 3 itu sama. Saya baca, saudara. Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Efesus 1 ayat 3 yang ditulis Paulus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, Yosua perjanjian lama berbicara tentang anak. Yosua perjanjian baru kita berbicara tentang surga. Ya, jadi jangan saudara mimpi suatu saat saudara punya anak. Ya, kalau ke Israel sih boleh sekali-sekali ya. Tapi kalau bilang, nanti saya dapat tempat ya di Kanaan, nggak ada saudara. Ya, nggak ada hubungannya. Kita nggak ada turunan ke situ. Ya, tapi secara rohani berbicara terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus. Dia sudah mengaruniakan berkat rohani di dalam surga. Artinya orang-orang percaya kepada Tuhan, kita itu sudah mewarisi, ya, dalam tanda kutip tanah-tanah rohani, atau saya akan katakan surga itu, saudara. Ya, jadi ketika saudara percaya kepada Tuhan, Allah sudah mengaruniakan berkat rohani di dalam surga. Isinya apa Pak berkat rohani? Mungkin saya singkatkan aja, berkatnya adalah Yesus. Ya, Yesus itu di dalam surga. Ini ada hal yang indah, saudara. Yosua itu artinya Allah yang menyelamatkan. Yesus artinya saudara-saudara, dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Saya sering bercanda, saya bilang begini, kalau Yesus lahir di Jawa Tengah, namanya siapa saudara? Kok nggak tahu? Itu lahirnya karena di Israel namanya Yosua. Yosua. Kalau lahir di Jawa namanya Selamat. Benar loh, ya. Jadi kalau dulu Yesus itu lahir di Jawa Tengah, mari ya kamu harus kasih nama dia Selamat, karena dia adalah yang menyelamatkan umatnya. Nah itu saudara, ya. Ini supaya kita tidak nganggur, ya. Jadi saudara-saudara kesamaan. Jadi tanah Kanaan diberikan Yosua, Yesus diberikan kepada gereja dan orang percaya. Sesuai kasih. Itulah berkat kita di dalam surga. Kalau ngomongin berkat jangan ngomong materi dulu, ya. Ngomong materi. Yesus itu sudah segala-galanya di dalam surga. Ya. Kalau kita lihat ada satu karisma anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Paulus sama dengan Petrus pernah berkata, kita hidup di surga sama Kristus. Kuasa ilahnya memanggil kita dengan mulia dan ajaib. Petrus itu orang tua, tetapi dia mengenal Allah secara luar biasa. Dia bukan orang muda, tapi orang tua, tetapi dia adalah raksasa iman yang tahu tentang surga itu bagaimana. Paulus pun sama, Yosua pun sama, Musa pun sama. Dia orang-orang beriman yang mengenal Allah. Terpujilah Allah, karena kuasa ilahi yang berguna dengan kita berkat di surga untuk hidup yang saleh. Saudara Yakobus katakan, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa, kamu tidak tahu. Saudara-saudara, kita harus tahu berkat kita.
yang sudah disiapkan Allah. Kita harus menguasainya. Ya, saudara, orang Israel itu tadi dikatakan bersama Yosua harus menguasainya. Bagaimana menguasainya? Dengan berperang, dengan mengalahkan, dengan melawan, saudara. Ya, jadi kalau sudah jadi orang Kristen, sudah dapat berkat di surga. Bukan sekarang, aduh enak ya, nanti masuk surga, aman, selesai, sudah tugas kita. Bukan, ya. Surga sudah pasti milik kita. Kalau kita dipanggil Tuhan, masuk surga. Tetapi kita harus, saudara-saudara, doa Bapa kami di dalam, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya, kerajaan Allah ini harus diluaskan, diluaskan, diluaskan. Melalui siapa? Melalui Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita. Ya. Paulus ngapain capek-capek di penjara sampai mati, sampai tua. Dia berjuang untuk Efesus, untuk Galatia, untuk semua kota-kota, saudara-saudara. Injil Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus. Surga sudah pasti bagiannya, dia udah dapat bagiannya. Tapi tugasnya, saudara, sampai selesai, sampai semua kota-kota, bahkan Roma menjadi percaya kepada Tuhan. Kita, saudara, sekarang sudah berkat itu sudah ada, kemenangan sudah ada, keselamatan sudah ada. Tugas kita apa, saudara? Kita masih berperang lagi. Maksudnya berperang bukan perang pakai senjata, tapi tugas kita adalah doa, misi, PI, dan lain sebagainya. Itu kita harus lakukan. Saudara-saudara, tentang karisma atau kasih karunia. Kalau dalam Yosua kita melihat tanah nyata, geografis, ditaklukkan satu-satu. Kalau kita melihat, Allah sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Keselamatan melalui iman kita, pemberian cuma-cuma, bukan hanya pekerjaan baik kita untuk melakukan pekerjaan, tapi semua itu dipersiapkan supaya kita masuk dalam pelayanan, bukan pulang ke surga, tiket satu arah saja, tapi kita mengerti cara klaim dan bagaimana. Ya. Saya kemarin reuni saudara-saudara bersama hamba Tuhan, teman-teman, waktu kami sekolah sebagai hamba Tuhan di Bangkit Malang. Ya, terus seorang pengusaha, dia punya satu unit usaha yaitu bikin tahu Sumedang. Ya, ayo para pendeta belajar bikin tahu. Ya, katanya begitu saudara. Akhirnya kita diajaklah pergi ke Jakarta Timur sambil reuni, sambil lihat tahu dan makan tahu. Cuma saya berpikir dalam hati, kok jadi begini ya? Saya bilang, kok jadi begini alumni sekolah saya begitu ya? Kok jadi begini ya? Saya bilang gitu. Dalam hati saya, masa kita sudah sekian tahun melayani Tuhan, bekerja di belakang Tuhan, masa ujung-ujung jadi pensiunan jualan tahu? Ya, nah saudara-saudara, ya kayaknya nggak mungkin. Ya, memang itu bukan maksudnya kita harus melayani Tuhan, tetapi saudara-saudara ya, kita harus bisa melebarkan pekerjaan Tuhan melalui sarana-sarana, mungkin menolong orang dengan jualan tahu, mungkin dengan ini, mungkin dengan ini. Tapi kita melihat sesuai kekasih, kita harus tahu caranya mengalahkan itu semua. Gereja kita, Gereja Kristus Ketapang, nanti bulan-bulan di depan ini akan mengadakan mission trip. Lagi digumuli oleh Pak Adam dari Gading Serpong sebagai bagian pos yang memang ditugaskan, juga wilayah satu sinode juga menugaskan, ya, supaya apa yang harus kita kerjakan untuk mission trip kita. Apakah cuma hanya jalan ke Papua, jalan ke Kalimantan, jalan ke sana, selesai. Akhirnya kita putar kota, berdoa, minta pimpinan Tuhan, sampai akhirnya kita temukan, saudara. Temukan apa? Saya bilang, Pak Adam, kita sekarang sudah ada tuh, visi-misi gereja kita tuh begini. Panggilan gereja Ketapang, saya lihat ada tuntas, ada Bible, ada begini. Belajar dari sejarah. Pemerintah sekarang sedang mengembangkan jalur transportasi, terutama kereta api, dari Tanah Abang sampai Rangkas Bitung. Nanti dilebarkan sampai Labuan, sampai. Artinya, saudara-saudara, itu jalur-jalur yang efektif sebagai urban ministry yang bisa dijangkau. Ya, kalau juga Pak ya.
Coba kita pikirkan dan bayangkan bagaimana kalau gereja Kristus di setiap stasiun dan jalur itu punya pos dan sekolah. Cimode saya bilang. Betul juga ya. Biasanya kalau kita mau melayani di sana, waduh mobilnya gimana ya, sopirnya gimana ya, ini gimana ya. Kalau ada jalur kereta api dengan Rp4.000, 12 atau 24 jam mau pulang balik juga seharian boleh, silakan, nggak ada kesulitan, efektif. Saya bilang betul juga. Akhirnya kita mulai survei sampai ke Citra Maja, sampai Tenjo dan semuanya masih lahan-lahan yang kosong, rumah-rumah yang kosong yang masih belum dihuni banyak orang. Kalau generasi kita yang akan datang memikirkan ini, itu betapa hebatnya itu pelayanan kita. Itu baru kecil, saudara, baru ngomongin atas itu. Saudara, amanat Tuhan itu jadilah kamu murid-muridku dan jadilah saksi sampai ujung bumi. Oke lah, kita garap aja kecil ini, kita lakukan yang ini, ya, saudara-saudara, ya. Kalau itu bisa kita garap, ini juga udah bagus padamu. Betul Pak, kita sharingkan ke majelis, sharingkan. Saudara-saudara yang kasih, saya pikir begitu menjadi anak-anak Tuhan. Tidak cukup gereja kita sudah jadi aman, adem, enak, kita bisa beribadah, selesai tugas kita. Tidak. Kita masih menjangkau banyak jiwa, banyak orang lagi, banyak orang. Kalau di Jakarta Utara ini kita lihat sebentar lagi ada namanya Meikarta, ya. Jadi Meikarta, waduh ngeri juga, ada Jakarta, ada Meikarta. Itu. Kemana teman saya udah bilang, Pak Selamat, kita siap ya. Saya mau buka cabang-cabang pelayanan di Subang, di ini, di itu. Gimana Pak, bisa sama-sama kita garap sana? Saya bilang siap, nyoba itu saudara ya. Masa bilang, jangan saya bilang punya proyek banyak. Tidak saudara, tugas tanggung jawab kita masih luas, masih banyak. Amin saudara? Amin saudara? Amin. Saya nggak tahu ya di mana itu pos kita di Bekasi sudah jadi berapa puluh orang, ya. Bukankah kita rindu supaya pos sana juga berkembang dan bertumbuh? Dalam bahasa Yosua, ditaklukkan, dikalahkan. Di Meikarta juga nanti ada pos, ditaklukkan, dikalahkan. Ya, pendeta mah ngomongnya enak, yang ngakoni Pak. Betul saudara, ya. Di ladang Tuhan Yosua itu perangnya bukan perang, dalam nama Yesus sikat. Dalam nama Yesus sikat, nggak ada itu. Itu bermalam-malam menyakitkan hati, menyayat hati. Tuhan itu Yosua lama sekali berperang untuk mengalahkan Kanaan. Nggak ada namanya perang itu. Pemberitakan dia mana ada enak sih, ya? Percaya Tuhan Yesus yang masuk surga, baptis, amin. Nggak ada. Yang gampang itu mindahin gereja. Ayo dari Bapak Gading pindah ke gereja situ ya. Itu paling gampang, saudara ya. Itu paling enak. Gereja sana pindahin ke sini, itu paling enak. Tapi memenangkan jiwa